Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang jamin hasil. Alah, bocil pewaris sosan jadi perintis. Dia ini pewaris tunggal CEO PT Mejiku Hibinium, Mbak. Hidup susah aja belum pernah. Jangan so asik, Dek. Pakai jualan buku motivasi segala lagi. Udah gede kok masih nyinyirin bocah. Siapa kamu? Mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Ayo kita pergi dari sini. Kenapa Ai dihujat sih? Pada Ai cuma mau jualan. Pasti ini gara-gara Papa Ai. Papa selalu minta Ai buat bikin konten. Udah ya, Pak. Ai nggak mau bikin konten. Ai cuma mau jualan. Santai, nak. Uang papa masih banyak. Jual nanti aja. Kita fokus bikin konten. Oke? Yuk, kita mulai. Aku tahu caranya biar kamu gak dihujat lagi. Gimana caranya? Aku bisa buat semua orang lupain kamu dengan jurus rahasia. Mau? Pak, Ai udah nggak mau bikin konten lagi. Siapa kamu? Ai Rio Kintarung, anak Papa. Kamu itu bukan anakku. Jangan ngaku-ngaku deh. Pergi! Jadi Ai beneran ngelupain? Yes, Ai jadi bebas jualan jamu. Misi Mbak, mau beli jamu? Jamu cap nenek kaya. Jamu apaan nih? Nggak pernah denger. Itu bikinan Ai Mbak. Kalau penasaran dicoba aja. Pahit banget sih. Nggak enak. Nih, aku nggak mau beli. Gimana kamu sekarang? Ai udah nggak dihujat. Tapi jamu Ai jadi nggak laku. Sekarang, kamu tahu rasanya jadi perintis beneran kan? Donat Pinky Mamba harga 2 juta. Teksturnya keras kayak odading. Gak worth it. Udah mahal. Packagingnya berminyak banget. Oke. Aku labrak doi. Boy, ganti rugi nih. Masa donat rasa odading? Udah gitu mahal. Weh, donatku ini premium. Lidahmu mungkin yang kampungan. Kamu itu udah bikin ladang rezekiku hancur. Nggak usah nangis-nangis deh. Ganti rugi atau aku kerainin kamu. Harusnya tuh aku yang minta ganti rugi. Aku jadi nggak bisa ngobatin anak aku. Bejir, setruk. Ya karena itu, aku mahalin donatnya biar keuntungannya bisa berobat anakku. Awalnya donatku laris manis, tapi Aku jualan donat demi perobatan anakku, guys. Nih donatnya. Aku jamin donat ini 10 kali lebih enak dibanding influencer lain. tapi karena review kamu, aku jadi kena head comment dan dagangan aku sepi. Karena kamu maksa anak menipu kan? Maksud kamu apa? Kok kamu berubah? Kamu jangan asal nuduh ya. Sayang, kok kamu kesini? Sayang, jadi cowok itu pacar kamu? Aku nggak nyangka ditipu sama mama pacarnya baruku. Aku rugi sampai puluhan juta. Donat Sultan ditambah ongkirnya jadi 10 juta ya. Bejir, malamat. Katanya 2 juta. Itu kalau pick up, Mas. Nah, kalau diantar ekspres, jadi totalnya 10 juta. Kalau nggak mau bayar, gue laporin ke polisi nih. Padahal aku beli karena direkomendasiin pacar baruku. Kamu tahu nggak? Pacar baru kamu itu anak siapa? Siapa kamu? Bisa dewa, bisa iblis. Bisa juga orang yang mengungkapkan fakta mengejutkan ke kamu. Emang pacarku tuh anaknya siapa? Well, ini semua dari tadi direkam loh. Kamu nggak bisa jual kesedihan pakai anakmu lagi. Lagian, katanya anakmu sakit. Kok disembunyiin terus? Sayang, jangan putusin aku. Aku dipaksa sama mama. Aduh, enak aja. Ini tuh karena kamu keseringan minta duit. Halah, satu keluarga isinya penipu.
aku sebarin aja nih video biar kalian di cancel sama netizen. Jangan dong. Makanya bikin usaha yang halal. Aku penemu Son Horek. Namaku Thomas Alva Dedison. Hentikan! Hentikan sound ini! Karena Son Horek, telinga Anda rusak. Hah? Telinga Anda rusak. Hah? Telinga Anda rusak. Oh iya, telinganya rusak. Maaf, saya nggak dengar dokter ngomong apa. Ini adalah jam tangan pemutar waktu. Kita di mana? Ini di masa lalu. Tugasmu adalah hentikan dia di Son. Dia sudah 6 malam gak tidur demi menciptakan Son Horek. Apa? Di malam ke-7, penemuannya berhasil. Son Horek akan merajalela. Hentikan dia sekarang sebelum semuanya terlambat. Oke. Woi Dedison, hentikan perbuatan kamu sekarang. Wes opo? Aku warga yang rumah dan telinganya hancur gara-gara penemuan kamu. Maksudnya Son Horek. Ini budaya dan hiburan warga. Nggak usah so ngacur kamu. Hentikan. Kalau enggak aku pakai otot. Oke. Aku pakai to aku. Gawat, aku harus kabur. Di mana lagi nih? Ini adalah 30 tahun yang lalu. Kita ngapain di sini? Lagian kamu siapa sih? Punya alat secanggih itu? Aku bisa dewa, bisa iblis. Tergantung berapa desibel cocoknya. Oke. Thanks piu-piunya. Tapi ngapain kita di sini? Lihat dia. Ibu-ibu itu sedang mengandung Dedison. Buset, sejak dalam kandungan udah diorekin. Pantesan, gede jadi penemu Son Horek. Pilihanmu cuma 2. Biarkan dia melahirkan atau... Gaji kakak 20 juta per bulan. Percuma gaji mahal kalau kerja di bawah tekanan. Harusnya kakak yang neken orang. Lihat aku, omset jutaan, gajian tiap hari. Aku Ipit, konten kreator yang viral karena ngomongin gaji karyawan. Mending kakak-kakak yang gajinya 20 juta beli cemilan aku. Roti putih dan martabak mie. Oh, jadi ini konten kreator yang sok ngomongin soal kehidupan orang lain. Lah aku nggak mau. Yang aku omongin itu bener. Heh, aduh, lo nipu warga kan? Lo jualan cemilan harganya selangit, katanya enak sama premium, tapi zong. Beli segini berapaan, Mbak? Murah aja, cuma 500.000, dijamin enak dan premium. Mahal amat, nggak jadi beli lah. Lihat nih guys, ada tukang PHP. Bilangnya mau beli dagangan aku, tapi ternyata bohong. Nih, awas aja kalau rasanya nggak enak. Hancur deh dagangannya. Kakakku acak-acakin daganganku. Biarin, jajanan overpriced ala influencer kayak gini harus dimusnahin. Rugi bandar deh. Ini semua karena saran kamu. Aku jadi dihujat netizen dan dagangan aku jadi nggak laku. Kok jadi salah aku? Aku udah nyaranin yang benar buat kamu. Konten sama lapakku mulai sepi. Gimana mau dapat uang kalau caranya kayak gini? Hehehe, gajian 20 juta. Gimana ya caranya pegang 20 juta? Aku tahu caranya biar konten dan dagangan kamu rame lagi. Gimana caranya? Pakai teknik noise marketing. Kamu bikin video lucu-lucuan biar viral. Dengan itu konten dan dagangan kamu naik lagi. Ini bagus. Tapi kamu siapa? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu jalanin saranku dengan bijak atau enggak. Awalnya cara itu berhasil, aku viral karena dianggap lucu. Terus aku pengen lebih viral deh. Makanya aku jelek-jelekin gitu biar rame, tapi malah banjir hujatan dan nyakitin orang. Jadi kamu sadar kalau kamu salah. Aku mau minta maaf deh sama karyawan yang udah aku hujat. Gampang. Aku bisa antar kamu ke mereka. Sek, itu kan cemilan aku. Lumayan nih, cemilan si Ipit Piding. Gue jual mahal, dia kan influencer. Mirip jajanan si Ipit yang viral itu. Gue mau cobain dong. Kebetulan gue just tip langsung sama si Ipit. Harga satu bijinya 50.000. Mahal amat. Tapi nggak apa-apa deh. Kan just tip langsung dari si Ipit. Well, ternyata dia munafik. Gimana? Mau aku bantu balas dendam? Kami bisa lihat jumlah pup setiap orang. 10 kali sehari. Berarti kamu yang paling boros air. Air di kosan terbatas karena sumur mengering. Ada apa ini ribut-ribut?
Air kosan tuh dihabisin sama dia. Bukan sama aku, tapi sama dia. Mana ada? Cukup, nggak usah saling tuduh. Kita cari pelakunya. Sekarang kalian bisa lihat jumlah pup satu sama lain. Yang pupnya paling sering berarti dia yang paling boros air. Kok bisa? Bukan gue. Aduh, sakit perut. Woi, mau kabur kemana lu? Galon siapa itu? Masih ada airnya. Lepasin. Aku dari kemarin nggak ada pakai air kosan. Alah, nggak usah bohong deh lo. Bentar, pacar gue nelfon. Hotel. Iya, dari kemarin tuh gue tuh nginep di hotel. Gua ke kosan, cuman buat ngambil baju tambahan. Tunggu, kalau bukan lo terus siapa pelakunya? Kok nambah? Kamu habis pup? Jangan-jangan lu ya pelakunya? Dia pelakunya. Punya lihat. Dia nyimpen sisa air kosan di dalam kamarnya. Kamu fitnah aku? Nggak lihat jumlah pup aku cuma 2. Kamu mungkin jarang pup. Tapi kita lihat siapa yang paling sering mandi. Mandi 15 kali. Walah, jadi kamu pelakunya. Siapa sih kamu sebenarnya? Mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Ketekku selalu basah dan aku jadi bahan bulian. Lihat guys, Danau Toba. Ngapain di laut? Nyembunyiin bau ketekmu sama bau ikan ya? Ruby, semuanya itu gara-gara kamu. Ya jatuh. Kok tangan kamu ditutup? Oh, ketekmu basah toh. Guys, lihat anak magang ini keteknya basah banget. Pantasan aja kantor kita bau. Kirain bagai ikan. Ternyata kamu. Aku tuh nutup ketek aku rapet-rapet supaya nggak ketahuan. Tapi kamu malah ngasih tahu ke semua orang. Dari zaman sekolah aku selalu dibully karena ketekku. Aku nggak mau seumur hidup kayak gini terus. sorry ya, kami dari dulu bully kamu. Tunggu. Ini. Kalian balikin buku kamu. Sungguh, ini kan bukuku yang hilang waktu zaman sekolah. Jangan-jangan kalian? Iya, kita dulu satu sekolahan. Dulu kami nggak keras sama kamu, tapi kami nggak tahu cara PDKT. Terus, Kita kayak basah. Tunggu. kami selalu berusaha buat deketin kamu, buat balikin buku itu. Tapi kamu selalu kabur. Kalau kayak gini, kita nggak punya kesempatan ngobrol sama dia. Tetot. Mana Saha? Bisa dewa, bisa iblis. Bisa juga ngeramal masa depan kalian. Setelah lulus sekolah dan kuliah, kalian akan bekerja di tempat yang sama. Termasuk cewek tadi. Jadi selama ini kalian cuma mau deketin aku? Karena mereka nggak berani ngajak ngobrol, aku terpaksa bully kamu. Mereka malah ikut ngebully. Katanya, cowok yang sering ngebully artinya suka. Sebutin nama cowok yang suka bully kalian. Nanti aku ramal. Dia suka kamu atau enggak?